Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Ari Putra di Total Politik. Kita nggak berhenti-berhenti membahas dunia-dunia politik. Nah, hari ini gua udah kedatangan seorang, gua memanggil beliau ini Kiai. Gitu. Memanggil beliau Kiai karena dari beliaulah gua mendapatkan khasanah-khasanah keilmuan. Gitu. Dan kebetulan beliau ini cendekiawan Muslim, ya, yang sedang hits dan memiliki pengaruh yang besar di dalam komunitasnya, gitu, di dalam dunia pembahasan isu yang menjadi fokus beliau. Nah, kebetulan gue pertama kali bertemu beliau ini kira-kira sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Nah, ketika itu pembahasannya mengenai desa, karena Undang-Undang Desa waktu itu baru disahkan, belum terlalu lama, dan beliau bekerja di lembaga think tank waktu itu, dan lembaga think tank tersebutlah yang salah satu yang ikut mengasistensi Undang-Undang Desa itu disusun ketika itu. Dan sekarang, gue mau berdiskusi mengenai pembahasan corona yang menurut gue sendiri juga sangat bias kota, isu-isu desa, persoalan masyarakat desa itu tidak terlalu terblow up di dalam diskursus publik kita mengenai corona hari ini, mengenai virus COVID-19. Nah, langsung saja gue perkenalkan. Assalamualaikum Pak Kiai Abdul Rozaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti beliau, Cak Zaki langsung merasa diperangkap gitu ya dengan pembukaan gua ya. Ya saya enggak tahu, biasanya Mas Ari kalau bicara tentang total politik ini nggak pakai assalam, tapi karena narasumbernya saya kayaknya sudah hijrah ini ya. Tergantung narsum, Cak. Termasuk narsum. Iya kan? Jadi kalau narsum saya itu di bawah dirjennya itu kementeriannya lewat dikti gitu, saya selamat halo aja. Tapi kalau di bawah Kementerian Agama, saya baca salam. Tergantung. Ini pendanaannya lewat mana, walaupun diurus hal yang sama gitu. Memang total politik ini bisa menaklukkan narasumber ini ya, dengan berbagai pendekatannya ya. Makanya narasumber harus pinter juga itu keluar dari konstruksi ini ya, host ini ya. Bagaimana, Cak? Mudik kemarin, Cak? Ya, kita mengikuti anjuran pemerintah ya untuk tidak mudik ya, apalagi PNS itu ya, berisiko dipotong gajinya kan. Mending ikut aturan aja ya, anteng ya. Aturan aja, itulah. Nah, gimana, Cak? Kalau di desa, dari pembahasan hari ini itu benar nggak sih pendapat saya itu yang mengatakan bahwa banyak orang juga yang bilang bahwa isu COVID-19 ini cenderung bias kota gitu. Persoalan yang muncul itu persoalan kota karena dampaknya kan tentunya semua organ kehidupan termasuk juga masyarakat desa. Ya, memang ada 3 fase kalau kita melihat bagaimana isu COVID ini berkembang di tanah air ya. Fase pertama itu adalah fase pandemik ini berawal dari peristiwa di Wuhan gitu ya, yang lalu kemudian pindah ke Indonesia melalui mobilitas elit sebenarnya ya kan. Muncul kasus di Bali dan juga muncul kasus di Depok gitu ya. Nah, lalu internasional menjadi isu nasional. Tapi menjelang bulan puasa, sebagaimana ritual besar di Indonesia yang selalu tiap menjelang Idul Fitri itu muncul tradisi mudik. Nah, dari isu nasional, isu perkotaan itu kemudian berkembang corona ini menjadi isu pedesaan gitu ya. Karena mobilitas masyarakat dari desa, dari kota ke desa itu kan juga
dengan sendirinya juga menjelaskan tentang mobilitas virus ini. Tapi menarik, respon desa itu di banyak tempat itu relatif jauh lebih responsif gitu ya dibanding pemerintah itu sendiri gitu. Ya, misalnya pemerintah ini kan cenderung menghindari kata lockdown atau karantina wilayah karena konsekuensi ekonomi dari karantina wilayah itu kan negara harus membiayai tidak hanya manusia tapi juga binatang atau ternak gitu ya. Lalu muncul istilah PSBB kan, untuk menghindari istilah karantina wilayah atau lockdown. Tetapi 1 minggu menjelang Ramadan itu hampir semua wilayah itu di kampung itu menggunakan pendekatan lockdown atau karantina wilayah sebenarnya. Yang saya sebut itu siasat budaya rakyat ketika melihat pemerintah ini tidak jelas bagaimana, tidak jelas dalam arti tidak memiliki satu kata antara pemerintah pusat tentang pemerintah daerah, pendekatan dalam mengontrol gitu ya pergerakan COVID ini antar wilayah satu ke wilayah yang lain gitu. Ya, itu juga termasuk dengan munculnya inovasi-inovasi di desa yang masukin ke rumah angker segala macam waktu itu kan ya. Ya. Jadi memang ada kesan waktu itu bahwa ibu kota ini itu nggak kuat lagi itu menahan beban dari populasi kewargaannya gitu. Karena itu kemudian ibu kota ini menarik batas yang tegas itu. Ya, mana penduduk pendatang dan mana penduduk asli gitu pada akhirnya kan. Ya, asli itu dalam arti ber-KTP sebenarnya gitu. Karena BLT itu kan juga basisnya KTP gitu loh. Jadi ketika negara mendorong pemberlakuan sosial berskala besar, itu kan sebenarnya orang diajak untuk masuk ke rumah gitu ya. Lalu yang kelas menengah elit itu bekerja dari rumah gitu ya. Artinya memanfaatkan tabungannya gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara yang kelas menengah ke bawah kan tidak punya tabungan nih, negara masuk menggunakan pendekatan BLT. Di situ saya melihat negara menggunakan pendekatan formal gitu ya. Nah, ketika Anda tidak lagi ber-KTP di kota besar ini, maka Anda harus keluar kan kira-kira. Ya, Anda harus keluar Jakarta karena pekerjaan di Jakarta juga sudah pabrik-pabrik itu industri sudah off gitu ya. Nah, luar biasanya ketika masyarakat itu mau melakukan mobilitas mudik ke desa, ternyata nggak sederhana gitu ya. Ternyata nggak sederhana. Ada banyak kerumitan gitu ya. Karena kemudian daerah dan juga desa itu juga melakukan pendekatan isolasi wilayah juga gitu. Pendekatan isolasi wilayah gitu. Karena itu tadi lockdown lokal itu saya melihat lockdown lokal itu kan desa itu betul-betul melakukan konsolidasi internal dan akhirnya juga membuat batas yang ketat mana wilayah asli dan juga akhirnya mana wilayah pendatang. Ini sebenarnya mengerikan ini kalau terus-menerus pendekatan seperti itu bukan sekedar isu kesehatan yang muncul, tapi juga isu sosial ya konflik misalnya. Yang paling terasa ini juga di desa otoritas keagamaan itu bertarung dengan otoritas wilayah. Apakah ya sholat di masjid itu tetap dilakukan atau tidak? Apakah tarawih itu harus dilakukan atau tidak? Apakah sholat itu harus dilakukan di dalam rumah atau di masjid misalnya? Itu terjadi kontestasi yang luar biasa antara otoritas keagamaan dengan otoritas kewilayahan gitu. Jadi justru menurut saya corona di desa itu pertarungannya jauh lebih susah. Ya, kalau orang kota kan mungkin jarang sholat jemaah di masjid gitu ya karena sibuk gitu ya. Iya kan ya. Justru rajin ya. Rajin ya. Nah, orang desa ini kan komunal ya. Jadi ruang sosialnya tuh begitu luar biasa itu. Sholat di masjid itu kan juga orangnya mungkin kalau di desa sholat di masjidnya orangnya udah pada kenal semua mungkin ya. Satu sama lain ya. Pada kenal semua. Kalau di kota kan ya ada tapi crowd bukan community gitu. Ya. Karena orangnya rame aja. Justru karena orangnya banyak saling kenal, ketika kemudian lockdown lokal, lockdown kampung itu dilakukan, itu nggak sederhana. Di situ terjadi pertarungan yang keras
antara otoritas keagamaan dengan otoritas wilayah, ya kan? Nah, ya kalau otoritas wilayah, otoritas birokrasi itu lebih kuat dibanding otoritas keagamaan, maka dia akan mengikuti ya standar kesehatan pemerintah. Tapi kalau otoritas agama itu lebih kuat, maka birokrasi itu bisa kalah. Kita lihat misalnya di Jogja ini otoritas wilayah itu lebih kuat dibanding otoritas keagamaan. Tapi di wilayah Jawa Timur, ya otoritas keagamaan di beberapa titik itu lebih menonjol dibandingkan dengan otoritas wilayah. Ya kita lihat kasus di Pasuruan ya. Ya, ketika salah seorang habaib itu melanggar PSBB, sempat tengkar gitu dengan aparat pemerintah dan viral, ya. Satu hari berikutnya mestinya pemerintah yang memenangkan sebuah pertarungan itu, tapi aparat pemerintah yang lalu suan sungkem tanan ke salah seorang habaib. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa otoritas keagamaan itu jauh lebih kuat dibandingkan otoritas wilayah. Nah, saya tidak tahu apakah ini peristiwa kecil itu bisa menjelaskan. Ini gejala nasional sih, Cak. Cak, saya itu di Sumatera Barat, ya kebetulan Cak Zaki tadi habis silaturahim sama orang kampung saya gitu ya. Ada seorang ulama, itu saya nggak usah sebutkan namanya di sini. Saya telepon, gimana kabarnya Buya? Baik, segala macam. Saya tahu betul Buya ini pandangan Islamnya cukup apa ya, syariat lah gitu ya, cukup gitu orang syariat gitu, nggak mau banyak inilah apa namanya banyak inovasi nggak ada gitu ya, cukup saklek orangnya gitu kira-kira ya. Dia bilang gini, dia kebetulan petinggi MUI gitu, dia bilang gini, saya itu bikin fatwa kalau di Sumatera Barat nggak usah ke masjid dulu, nggak usah tarawih dulu katanya kan. Dia ikut nih anjuran pemerintah nih fatwanya, Cak. Dia dihajar sama orang, dibilang orang liberal. Padahal dia ya sekarang nih kasusnya Bang Ade Armando soal Injil berbahasa Minang nih, beliau salah satu yang keras melawan Bang Ade nih. Nah, tapi kasusnya kemarin soal COVID, dia dihajar orang, beliau dihajar orang, dibilang liberal gitu. Ya ini benar juga, saya jadi sadar gitu. Oh ini konteksnya nih. Otoritas wilayah, kultural itu saling berbenturan dalam COVID ini di ranah akar rumput gitu. Ya. Jadi kalau kita runtut itu kan bagaimana respon lokal itu terhadap COVID gitu ya. Jadi lokal itu dalam konteks tertentu jauh lebih lebih cepat sebenarnya dalam merespon bahaya COVID ini. Kita lihat misalnya kalau pemerintah itu kita bagi pendekatan fasenya itu menjadi 3. Fase awal ketika COVID itu muncul gitu. Respon pemerintah ini kan satire gitu. Satire elit itu kan melihat dari Menteri Kesehatan misalnya. Nah ini nanti sembuh dengan sendirinya, ya kan? Nah ini penyakit ini kan dari Wuhan, Cina gitu. Masuk ke Indonesia kan birokrasinya belit-belit. Susah ini bisa masuk. Ya? Nah gitu. Ini satire awal kan. Nasi kucing. Ada orang yang mengatakan, ya nasi kucing. Seandainya salah satu menteri di kabinet itu nggak kena COVID, mungkin pemerintah itu nggak sadar gitu, ya kan? Nggak sadar bahwa akan bahaya itu. Nah, penetapan status bencana itu setelah salah satu menteri diumumkan secara resmi itu terkena COVID gitu, COVID-19 itu baru mulai. Nah fase yang kedua pemerintah ngajak perang nih dengan COVID gitu loh, kan seperti itu. Tapi ketika sudah, kita lawan COVID gitu loh. Ternyata mereka dihadapkan oleh aspirasi sejumlah pengusaha. Ya, kalau Anda mengurus kesehatan, tidak bisa terus menutup ruang gerak ekonomi, ini bahaya loh ya. Ini bisa isu sosial meledak. Diajak kita berdamai dengan COVID itu. Nah, ya kan? Yang ketiga ini kan terjadi kontestasi otoritas di level pemerintahan sendiri, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kan itu. Lalu rakyat melihat 3 konteks ini lalu mengamankan dirinya sendiri kan. Ya, ada lockdown lokal itu. Iya kan? Kenapa? Karena dianggap ini berisiko terlalu mengikut negara gitu ya. Kenapa? Karena banyak disinformasi
ya tentang disinformasi ini banyak masuk ke rakyat tentang COVID itu sendiri. Ya, ini penyakit sejenis apa dan bagaimana cara menangkalnya. Kan kemudian masih banyak misteri gitu. Misalnya sekarang itu ya, sebenarnya yang mati karena COVID murni itu berapa persen dibandingkan ya meninggal ya karena COVID itu hanya trigger saja gitu loh dari penyakit bawaan sebelumnya. Ya, sampai sekarang masyarakat tidak pernah memperoleh informasi itu. Jadi kalau masyarakat tuh kadang sudah nggak tahan pingin keluar rumah, itu karena masyarakat selama ini itu tidak memperoleh hak informasi yang clear dari pemegang otoritas sekarang. Gitu. Benar. Ya. Dan nggak punya Makanya ukuran rakyat, juga. ya nggak punya ukuran. Makanya rakyat, yang muncul akhirnya stigma kan. Misalnya isu-isu corona di rakyat itu, pemerintah menganjurkan rapid test gitu ya. Tapi informasi tentang rapid test itu simpang siur. Rapid test itu apakah sebenarnya hasilnya memastikan bahwa masyarakat, rakyat, warga yang ikut rapid test itu betul-betul tidak terkena virus, atau kemudian ketika dia melakukan rapid test, dia reaksi negatif, tapi sebenarnya imunnya dia yang mengalahkan virus itu, tapi virus itu tetap ada di tubuhnya. Kan misteri juga ini, Rian. Ya, ya kan? misteri. Nah, akhirnya apa? Ketika rakyat ikut rapid test, rakyat itu dapat stigma. Misalnya contoh, ya di kampung itu ada orang ikut rapid test gitu. Kemudian dinyatakan positif. Loh, tiba-tiba rumah sakit itu koordinasi dengan desa, lalu desa menjemput warga itu. Ya kan? Berikutnya ternyata bukan negatif, bukan positif, tapi negatif. Nah, ini kan mengerikan. Ya. Jadi kalau Anda ikut rapid test, maknanya Anda akan menjadi akan mengalami konstruksi stigma yang luar biasa gitu. Makanya rakyat, waduh, ya sudah tidak responsif sebenarnya dengan ajakan rapid test. Gitu loh. Belum sekarang ini rapid test itu kan menjadi bisnis gitu ya. Sekarang banyak klinik-klinik swasta gitu ya. Ya menjajakan rapid test itu yang harganya sampai 400, 500 gitu loh. Jadi kalau orang mau bepergian harus melakukan rapid test dan jangka waktu rapid test itu 7 hari gitu misalnya. Lah ini kan luar biasa menurut saya. Ya, sekarang berjalannya ke bisnis. Nah, ini yang kemudian membuat rakyat di desa itu virus ini bukan sekedar memperlemah daya imun masyarakat gitu ya dari sisi kesehatan, tapi juga bisa ya juga bisa membunuh secara ekonomi, tapi juga bisa membunuh secara sosial. Yang mengerikan di situ. Nah, orang desa harus menghadapi 3 lapis virus ini. Satu, virus corona yang konteksnya itu masalah kesehatan. Yang kedua, karena virus ini mengajak semua unsur masyarakat bekerja dari rumah, ya pemerintah itu GR juga dikira rakyat juga punya rumah semua kan gitu loh. Ya kan? Stay at home gitu. Orang belum tentu punya rumah. Ya kan? Nah, terus GR juga dikira semua rakyat juga punya pekerjaan. Pekerja dari rumah. Dari awal juga nggak punya kerjaan juga banyak kan. Repot juga gitu loh, ya kan? Nah, yang ketiga ini ya, jadi COVID ini bisa membunuh karakter kenyamanan masyarakat ya ketika dia ikut melakukan rapid test lalu hasilnya itu banyak unforeseen error. Kan seperti itu. Wah, dia mengalami stigma yang sangat luar biasa gitu. Anda lihat yang viral saudaranya Via Valen. Nah, ya kan? Mau rapid test, ya usah kau rapid test katanya. Ya sudah, kamu bayar sendiri ya, ikut rapid test. Awalnya negatif, tes lagi positif, ya kan? Wah, lalu menciptakan stigma karena kemudian tenaga kesehatan datang menjemput dari rumahnya. Nah, ini virus-virus kayak gini, virus sosial itu bisa jauh lebih berbahaya karena ada gunjing-gunjing menggunjing. Lebih berbahaya dari virus yang berimplikasi kesehatan ataupun ekonomi sendiri. Karena dia membunuh karakter sosial. Itu betapa masyarakat desa menghadapi virus yang berlapis-lapis. Ya, dan secara institusional
masyarakat desa gimana, Cak? Apa namanya? Ya, saya sih melihat kemarin misalnya banyaklah inovasi-inovasi yang dilakukan kayak rumah Ya, angker. Jadi pemudik yang ya, pulang ditaruh di rumah angker dulu 3 hari gitu misalnya. ya. Apa 14 hari. Kalau nggak mau sampai ada berita mendengar bisikan roh gitu dia di dalam rumah angker itu gitu misalnya. Kan secara Ya, institusi sebenarnya udah siap gitu, Cak. Masyarakat ada desa. ada tiga karakter desa ya dalam Hmm. konteks merespon COVID itu ya. Karakter pertama ya pemerintah desa itu melakukan pembiaran terhadap apa yang terjadi di dalam dinamika masyarakatnya. Kenapa? Karena otoritas wilayah desa itu dikalahkan oleh otoritas keagamaan. Karena itu kemudian terutama ketika ajakan larangan untuk sholat dari rumah itu nggak pernah digubris gitu loh, ya Hmm. kan? Lalu kemudian lockdown kampung itu juga kan ajakan pemerintah daerah itu Hmm. juga banyak tidak efektif. Ya, ini potret pertama desa ya yang kemudian kalah oleh otoritas keagamaan ya, otoritas wilayah itu tidak memiliki fungsi. Mungkin ini juga berpengaruh juga karena apa non state aktor itu kan banyak mendompleng saat pemilihan pilkades gitu ya. Sehingga kemudian kepala Iya. desa ya kan nggak bisa Iya. apa-apa gitu. Kemudian yang kedua, ya, ini ada keseimbangan politik antara otoritas wilayah dengan otoritas desa gitu. Ya, otoritas wilayah bisa mampu melakukan kontrol terhadap ruang gerak orang luar ya ke dalam desa, ya kan? Hmm. Menerapkan lockdown kampung. Dia mampu efektif membatasi ruang gerak orang luar yang masuk ke desa. Ya, misalnya ada karantina wilayah bagi pendatang atau bagi penduduk yang mudik misalnya, itu relatif efektif. Tapi ketika sudah masuk kepada apa namanya komunitas masjid atau komunitas musola, mereka berhenti gitu. Ya, sehingga banyak misalnya oke tetap Jumatan tapi hanya orang lokal sendiri gitu ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga otoritas wilayah itu sangat dominan dan mampu mengontrol otoritas keagamaan sehingga kemudian menjadi efektif. Ya, desa seperti ini efektif bagaimana desa ya mampu memobilisasi ya isu-isu kesehatan hulu sampai hilir. Isu kesehatan hulu sampai hilir itu ada tempat untuk karantina wilayah yang Hmm. menggunakan dana desa, lalu BLT itu betul-betul menyasar kelompok yang memang kurang mampu gitu ya. Tokoh-tokoh agama itu ikut bekerja sama mengembangkan filantropi ya, terutama Ramadan zakat gitu ya. Jadi yang tidak di-cover oleh BLT itu kemudian apa bisa di-cover oleh dana-dana filantropi gitu ya. Nah, jadi total football gitu loh. Sehingga apa namanya masyarakat betul-betul merasakan manfaat dengan penuh nyaman gitu ya, karena semuanya diatur, diurus oleh desa gitu ya. Nah, ada yang seperti itu gitu ya. Nah, kebetulan di tempat saya otoritas wilayah itu mampu mengontrol otoritas keagamaan. Meskipun kemudian input keagamaannya itu minta minta fatwa dari saya kira-kira. Ini ngeri. Nah, Ya. Kalau gini, Cak. Nah, saya bilang penjelasannya sederhana gitu ya. Ya apa itu Ka'bah itu sudah tutup ya kan? Nah, ya kan itu kiblat kita. Nah, kalau kita masih tidak mengikuti kiblat yang di sana terus kemana kiblat kita kan gitu kira-kira kan. Nah, akhirnya ya kan ya, akhirnya di tempat saya apa namanya terawih di rumah tidak di masjid gitu. Ya, itu. Meskipun debatnya sangat luar biasa. Betapa keras itu antara dialektika antara otoritas keagamaan dengan otoritas wilayah. Itu potret desa yang saya lihat. Ada 3 potret desa itu. ya karena memang otoritas agama itu menjadi panduan utama di desa kan selama Ya, ini gitu ya, ya, Cak, ya, yang udah berjalan ya. bertahun-tahun. Nah, Tahun-tahun. eh, pertanyaannya gini satu lagi, Cak. Eh, apa namanya? Bagaimana sih desa itu? Ini kita bicara pada perilaku masyarakat desa ya. Saya tuh Ya, menemukan beberapa kabupaten kota yang pernah saya research belakangan itu orang desa itu cenderung BI checkingnya bermasalah semua. Artinya nggak bisa berhutang lagi ke badan-badan formal. iya, iya. Banyak utang-utang yang dilakukan Ya, kepada badan ya, orang perorangan gitu ya, ya, yang ya.
rentenir kan begitu menjamur Ya, di desa kan, ya, jaring pengaman betul. sosial itu gitu. Nah, Ya. dalam situasi kayak begini gimana, Cak? Ada nggak mendengar soal perilaku konsumtif yang Ya. berdampak kepada perilaku konsumtif selama ini gitu? Yang muncul itu kalau dilihat dari spanduk-spanduk gitu ya, Hmm. ya lockdown kampung itu tidak sekedar membentengi masyarakat dari virus corona, tapi sebenarnya cara masyarakat juga membentengi diri dari virus rentenir ya, dari rentenir itu. Karena spanduk-spanduk itu ini corona ya, rentenir masuk belenjut gitu kira-kira. Ya kan? Itu ya rentenir masuk belenjut gitu kan. Ojo ngeyel gitu. Artinya iya kan karena masyarakat karena corona mengalami pelemahan ekonomi, jangan masuk lu dulu gitu ya. Ya ini kan Anda orang luar gitu loh. Jangan masuk ke dalam, Anda masalah gitu loh. Jadi berlapis-lapis juga kepentingan masyarakat gitu. Ya kan? Cuman memang BLT yang 600.000 itu kan sebenarnya tidak cukup ya untuk membiayai hidup masyarakat yang mengalami pelemahan ekonomi. Tapi memang orang Indonesia itu selalu berbaik sangka gitu ya. Jadi meskipun tidak cukup misalnya diterima dengan penuh tulus ikhlas gitu. Nah, karena itu bagaimana cara masyarakat menghidupi lockdown ini kan hampir 3 bulan kan ya. Disinilah kemudian saya melihat gerakan-gerakan filantropi itu bekerja. Ya, orang-orang yang selama ini berkecukupan, ya itu ternyata secara diam-diam itu membantu sembako, ya kepada masyarakat yang kurang mampu gitu loh. Jadi sebenarnya masyarakat itu ditolong oleh kekuatan di dalam masyarakat sendiri gitu. Dan itu senyap. Makanya kemudian ada gerakan juga di kampung gitu ya. Sayur gratis. Silakan Anda ambil secukupnya misalnya. Nah, ini kearifan-kearifan lokal bekerja, modal-modal sosial yang bekerja gitu loh. Itu menurut saya yang masih menghidupkan keindonesiaan kita. Kenapa kita masih bisa bertahan sejauh ini meskipun tingkat kedisiplinan itu relatif kurang sebenarnya. Beda dengan Amerika. Ya ini kan menarik ya. Ada pertanyaan, kenapa Indonesia dibanding Amerika itu korbannya lebih banyak Amerika? Ya kan? Ya karena di Amerika ini ruang sosial dalam berkomunitas itu sudah patah ya oleh liberalisme ekonomi, oleh modernisme gitu loh. Nah, sementara di Indonesia meskipun kapitalisasi itu bekerja sangat total, football istilahnya gitu ya, tapi masyarakat tuh masih memiliki siasat budaya untuk saling mengembangkan modal-modal sosial mereka gitu. Nah, karena itu ruang ruang sosial mereka itu belum hancur betul. Ya, kebersamaan sosial mereka itu belum hancur betul. Dan ketika suasana krisis itu muncul, ini bekerja kembali. Nah, Ini ini kan menurut saya kekuatan kita. ini akan banyak perubahan perilaku tentunya, Cak. Misalnya kayak Ya, Spanish flu kalau di Amerika itu kan Spanish flu iya. itu kalau kita sakit-sakit dikit di sini, ya udahlah berangkat aja lah sekolah kata orang tua kita waktu kecil Ah, kan. iya, Kalau iya. di sana enggak, sakit lu istirahat, bukan karena elunya, tapi bisa nular ke kawan-kawan lu karena bapak Hmm, kakek ibu dulu kena Spanish flu gitu kan, ini kena iya, Spanish iya. flu gitu kan. Jadi mereka belajar menjadi Hmm, menjadi lebih adaptif gitu ya, karena kan kalau ya. kita bilang ini kondisi normal, turun Hmm, gara-gara shock, bisa balik normal lagi tapi jarang. Tapi ada yang di bawah normal dikit atau malah lebih ya. adaptif gitu, kayak 9/11, tahu-tahu Hmm, habis 9/11 bandara lebih ketat penjagaannya, ya. semuanya lebih dikontrol, lebih teratur, Ya, lebih baik. Kira-kira iya. dengan situasi kayak begini, pasti akan ada perubahan di masyarakat desa. Nah, Iya. kalau Cak Zaki melihat apa yang akan menjadi lebih adaptif, ya, apa yang akan kembali ke kondisi normal dan apa yang lebih turun lagi daripada situasi normal melihat situasi hari ini. Iya, iya. Sebelum menjawab itu ini kan menarik ya. Dulu kaum futurolog itu membuat banyak buku ya Hmm. tentang ledakan-ledakan kemajuan teknologi di abad Hmm. 21 gitu ya. Ternyata corona meledek itu semua itu. Ya, kenapa?
Ya, karena yang paling tren itu bukan teman-teman teknologi yang canggih di abad 21 ini gitu ya, tapi ajakan kembali cuci tangan gitu ya. Saat kita SD ya, tahun 80-an yang lalu kan gitu ya kan. Kembali Cacaki 80-an, kembali saya masih 70-an. ya kan. Nah, 70-an 80-an kembali cuci tangan pakai sabun kan gitu Iya, akhirnya kan. iya. Nah, ini Itu menarik pelajaran kembali. pertama ibu kita malah di rumah tuh. Ya kan. Nah, jadi memang ada banyak yang berubah dan perlu situasi kembali perlu tafsir baru gitu ya, terutama dalam isu keagamaan. Ini menurut saya COVID-19 ini menciptakan disrupsi ya keberagamaan. Contoh misalnya begini ya, kalau kita sholat gitu ya, sholat itu kan harus rapat safnya itu ya, karena kalau saf itu nggak rapat, nah itu diisi Jin setan itu. lewat, ya, setan Nah, diisi. nah, nah, COVID ini mengajarkan tuh membuat jarak kan. Nah, kalau kita sholat gitu, buat jarak 2 meter 2 meter itu. Ya banyak saf yang kosong. Ini jangan-jangan lebih banyak, ini mohon maaf, ini hanya Ibu Yon. Lebih banyak setan yang sholat dibanding yang orang yang sholat, jangan-jangan gitu. Nah, artinya kan perlu tafsir keagamaan baru. Bagaimana makna menjelaskan situasi ini gitu ya. Ini yang disebut disrupsi keagamaan ya. Kemudian yang lain juga, kita itu punya tradisi berjabat tangan gitu. Karena tangan itu bisa melenturkan kekerasan dada gitu secara psikologis. Kan begitu kan? Istilahnya ya kan? Ini nih gue seneng. Ya kan? Nah, itu. Dari tangan tuh ada getar dada kan gitu. Lah tiba-tiba Anda nggak boleh jabat tangan sekarang karena dianggap tangan itu rentan terhadap berkembangnya virus gitu ya. Nah, sehingga orang bagaimana bisa menyesuaikan tafsir-tafsir keagamaan seperti itu. Nah, tapi yang paling luar biasa nih, orang Indonesia ini kan senang kumpul-kumpul ya, kerumun gitu ya. Nah, di sana ini diajak jangan berkerumun kok. Nah, gimana caranya? Nah, kadang kita curiga kepada orang lain, tapi kita nggak pernah curiga dengan teman akrab kita sendiri gitu. Padahal penularan virus itu bisa dua belah pihak, bisa dari teman sendiri, ya, bisa dari pihak mana saja maksudnya, bisa dari teman sendiri atau bisa orang dari luar yang tidak kita kenal. Nah, biasanya kita itu tidak waspada dengan sesuatu yang sebenarnya dekat dalam diri kita. Ya kan? Ini menurut saya akan banyak situasi-situasi penyesuaian. Meskipun kita berharap ya kalau virusnya penangkal virusnya muncul ya mungkin kita kembali ke dalam situasi yang lama. Ya, kita kan nggak tahu. Ya ini fikih COVID ini belum ada ya berarti? Ada mulai muncul buku fikih COVID tapi belum mampu ya kira-kira mengisi kekosongan tafsir yang betul-betul sangat praktikal gitu di dalam masyarakat misalnya. Karena COVID ini biaya tinggi kalau mau digunakan sebagai kalau protokol kesehatan itu benar-benar digunakan gitu ya di tempat-tempat ibadah itu sangat luar biasa mahal. Apalagi juga pesantren misalnya ini ya harus ada alat deteksi kesehatan, ya, harus ada rapid test gitu ya. Wah, itu nggak sederhana. Lalu kemudian Anda bisa bayangkan ya, kami nih kalau dulu di pesantren itu satu kamar itu bisa 10 sampai 15 orang tuh. Ya. Gimana kami harus ini sangat komunal gitu. Kadang kalau tidur bukan hanya di ruang di kamar di asrama ya, tapi juga di masjid, di musola misalnya. Karena komunal ini gimana itu? Dari tradisi sosial yang sangat tinggi, COVID ini menarik menjadi sesuatu yang sangat personal. Mahal biayanya. Ini bukan sekedar merubah kebiasaan, tapi menciptakan gaya hidup yang pembiayaannya untuk memulai itu sangat mahal. Misalnya sekarang alat transportasi, itu swasta jerit kok. Ya, 50% saja penumpang itu dikurangi, itu jerit tuh. Nggak bisa ini, nggak dapat untung kita. Pemerintah berani nggak mensubsidi? Ya, biasanya bus itu empet-empetan, diajak 50% saja, enggak, masih berbahaya COVID ini kalau 50% misalnya. Ya kan? Nah, ya kalau gitu pemerintah bisa nggak mensubsidi bus-bus swasta itu? Nah, ini biaya yang sangat mahal. Ya, pemerintah ini punya uang nggak? Kita nggak tahu juga gitu. Gitu.
Oke, Cak. Terima kasih, Ah, Cak, udah bergabung dengan Total Politik. oke, Dan ya, bagaimana sih, ini terakhir nih, gimana sih ya. Cak Zaki melihat situasi desa dalam 1 tahun ke depan dalam meredefinisi lagi fungsi-fungsi institusi di desa untuk Ya. menghadapi COVID ini? Makanya sebenarnya undang-undang desa itu sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan desa sesuai dengan jati dirinya. Tapi kemarin desa terlalu banyak diatur karena kemudian dana desa itu dipergunakan untuk BLT juga gitu loh. Sehingga kemudian desa terpecah dalam membuat perencanaan-perencanaan sosialnya gitu. Mestinya bantuan langsung tunai itu tidak perlu diambil dari dana desa. Cukuplah satu pintu yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial misalnya. Tapi kan kemudian BLT ini terlalu eh, banyak yang menangani, termasuk instruksi pemerintah desa untuk mengeluarkan BLT. Ini kan akhirnya dana yang terkumpul di desa untuk membuat perencanaan sosial ini kan ya tidak bisa bergerak gitu loh. Ya, meskipun ada juga desa yang melakukan siasat gitu ya, ketika pendapatan asli desanya itu sejauh ini itu cukup tumbuh subur, mereka kemudian mampu melakukan pembiayaan-pembiayaan sosial di desa. Tetapi memang COVID ini tantangan bagi desa itu ada 3 dalam konteks pasca COVID itu nanti. Yang pertama, bagaimana memulihkan ya kerja-kerja sosial, ya ritual-ritual sosial dengan protokol kesehatan ya yang selama ini disesuaikan dengan standar pemerintah. Yang kedua, bagaimana memulihkan kembali sektor ekonomi yang hampir mengalami kelesuan selama COVID ini berlangsung. Banyak BUMDes yang yang mandek gitu. Ya, badan usaha milik desa banyak yang mandek gitu loh. Nah, yang ketiga sebenarnya bagaimana mendorong upaya-upaya proteksi sosial ya, upaya proteksi sosial di dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah itu kan dengan sendirinya bisa bekerja gitu, ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi bagaimana kelas menengah ini itu dalam skema perencanaan sosial desa itu juga ikut membantu membuat apa yang disebut dengan eh, ekonomi linkage ekonomi gitu ya. Sehingga kemudian mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan produktivitas itu bisa disupport oleh kebersamaan antar warga dari ekonomi kelas menengah ya dengan mereka yang terutama berada di sektor informal. Ini tantangan desa. Desa harus memfasilitasi itu. Kenapa? Karena desa ini institusi sosial yang paling dekat. Kita terlalu jauh berharap kepada pemerintah. Contoh misalnya, pemerintah mendorong masyarakat terlibat terhadap kartu prakerja. Tapi lapangan pekerjaannya nggak ada. Ini kan lelucon yang tidak lucu gitu loh. Lapangan pekerjaan nggak ada, tapi dianjurkan untuk terlibat dalam proses kartu prakerja gitu loh. Jadi itu tantangan desa gitu. Karena itu menurut saya karena dana desa itu nggak cukup tuh. Perlu ada kekuatan filantropi yang bisa dimasukkan, diinjeksi dalam perencanaan desa. Perlu ada solidaritas sosial dengan membangun keterlibatan kelas menengah di desa untuk ikut membantu menggerakkan sektor ekonomi di desa. Sehingga nanti muncul ekonomi kreatif yang menurut saya tidak harus berbasis BUMDes, ya, tetapi berbasis semangat kewargaan. Ini yang kita dorong. Dana desa harus dipakai untuk membangun 3 sektor ini. Ya, nah, itu nanti pelan-pelan desa itu punya daya tahan yang tangguh terhadap COVID yang masih situasinya gelombangnya itu penuh dengan ketidakpastian, ya. Tetapi kemudian gerak ekonomi di desa, ya, itu kemudian terus tetap bekerja dan kemudian kebersamaan sosial di desa. Ini kan daya imun yang kuat, ya. Yang memperkuat daya imun di desa ini kan kebersamaan sosial nih. Hati-hati, ya. Lockdown ini kan bukan sekedar menciptakan isolasi fisik, tapi secara psikologis bisa menciptakan isolasi mental. Nah, desa harus menerobos isolasi mental ini. Jangan sampai lockdown ini, ya, lockdown kampung gitu ya, pembatasan sosial berskala besar, itu menciptakan isolasi mental. Nah, desa harus menerobos itu, sehingga punya daya imunitas yang kuat dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Nah, kalau ini bekerja di desa,
kita berharaplah kaki-kaki Indonesia ini masih kuat menyangga ya bangsa yang besar ini. Cocok banget jadi menteri ini depannya. Jangan jadi komisaris, Cak. Jadi menteri aja. Nah, sama ini satu lagi, ini terakhir banget nih. Ya, Terus ya. otoritas agama dan otoritas kewilayahan tuh gimana nanti dalam 1 tahun? Ya kalau menurut saya sudahlah kembali kepada pesan di dalam Al-Qur'an saja ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi percaya kepada Allah dan taat atiullah, taatlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri dan kepada pemerintah. Kenapa otoritas itu harus menyatu ke dalam pemerintah? Karena pemerintah ini yang punya resources yang kaya. Dia punya resources sumber daya manusia ya, di sektor kesehatan gitu ya. Kemudian dia punya resources finansial, dia punya resources teknologi, ya alat-alat teknologi untuk mendetek peredaran penyakit ini, termasuk bagaimana menciptakan vaksin misalnya. Ya, dia punya alat yang lebih dibanding otoritas keagamaan. Nah, karena itu menurut saya otoritas keagamaan itu harus mampu membackup otoritas pemerintah. Sehingga kemudian otoritas yang tunggal itu bisa menggerakkan cara berpikir masyarakat itu penuh dengan kepastian. Bagaimana langkah di dalam mengatasi pandemi COVID ini, mengatasi isu sosial yang berkembang, dan juga mengatasi isu-isu psikologis lainnya. Berarti kalau pemerintah nggak bisa memberi kepastian, ya susah juga kan membackup-nya berarti. Ya itu akhirnya kita kalau ulil amri itu mengalami krisis kepercayaan memang beresiko, ya kan? Ya apa ayat mana lagi yang diacu ketika yang menyelamatkan ya doa-doa kita ya kan? Ya kan? Nah, kalau orang kampung ini kan ada tiga hakul itu. Ya, pemerintah itu menangani COVID mestinya menggunakan pendekatan hakul ilmi. Ya, dia yakin dengan ilmu yang dimiliki, dengan data-data yang ada, dengan fakta-fakta yang ada, yang lalu itu dipakai sebagai sebuah kebijakan. Rakyat punya keterbatasan kadang, ya kan? Tapi kadang rakyat itu punya ainul yakin gitu. Yang satu ilmu yakin. Kita menjadi yakin melakukan sesuatu karena ada ilmunya, tahu ilmunya gitu kira-kira. Nah, pemerintah mestinya itu. Kalau rakyat mungkin ilmunya pas-pasan karena nggak punya akses terhadap data yang komplit gitu. Tapi ketika ada di lingkungannya orang kena COVID, masuk rumah sakit lalu meninggal, mata dia melihat, wah ini ainul yakin, wah ini hati-hati saya, kan gitu. Ya. Tapi kan tidak semua orang mengalami itu. Nah yang ketiga ini, mungkin nggak punya ilmu, mungkin nggak punya nggak pernah melihat tetangganya atau temannya kena COVID gitu, tapi langsung hakul yakin, langsung yakin ya kan gitu loh, ya kan? Sampai tawatona gitu. Ya sudah lah, itu bisa selamat juga itu kan gitu loh. Oke, terima kasih Pak Kiai Abdul Rozaki sudah memberikan tausiahnya. Kalau tausiah itu outputnya bukan ilmu, tapi kebijaksanaan. Kalau ilmu bukan tausiah kayaknya. Itu versi gua ya. Ya versi saya ya. Kalau versinya kelompok kajiannya Pak Kiai saya nggak tahu nih. Oke, terima kasih Pak Kiai. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.